Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali boleh kita kembali bertemu di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Puji syukur kita boleh dapat bertemu pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan, mempunyai kerinduan untuk menaikkan segala doa dan ucapan syukur kita lewat pujian dan penyembahan. Mari sebelum kita menyembah Tuhan lewat pujian, saya ajak kita berdoa, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada satu yang kebetulan ya Bapa. Kalau pada malam hari ini kami boleh kembali Engkau persatukan lewat ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus kami mau luaskan Engkau bekerja buat setiap kami dimanapun kami berada. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk melawat setiap kami, untuk memberkati setiap kami, untuk memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk menyembah-Mu pada malam hari ini. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu pada malam hari ini lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Engkau penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari dengan iman katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan.
jiwaku merindukanmu ya Yesus, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Inilah kerinduan kami Tuhan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolong, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Engkaulah penolong kami, Engkaulah harapan kami. Terpujilah namamu, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia, senangkan Dia malam hari ini lewat pujian penyembahanmu. Oh haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Oh haleluya. Ini kami Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Haleluya. Terima
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta Engkau, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat tanganmu, ku nyanyi Hosana
lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yes, haleluya Yesus yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau aminkan Tuhan bahwa kami mempunyai Tuhan yang begitu besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang berseru kepadamu, Allah yang selalu menggenapi janjimu, Allah yang tidak pernah ingkar. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Kami bangga mempunyai Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang begitu besar, Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terus katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima kemenangan
kami boleh memperoleh kemenangan daripadamu pada malam hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau layakkan kami untuk menerima kemenangan yang hanya daripada-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara. Kembali kita akan menikmati ibadah jawaban doa. Saya harapkan saudara semua ada dalam keberkatan yang daripada Tuhan. Malam hari ini dimanapun saudara berada, baik yang masih ada di kantor maupun di dalam perjalanan, ataupun yang sudah ada di rumah. Semua saya harapkan untuk kita terima segala kebaikan kemurahan Tuhan yang besar. Nah, oleh sebab itu saya rindu untuk kita sama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi tolak ukur bagi kita untuk mengoreksi kehidupan kita. Agar kita tetap hidup berkenan di dalam mata pemandangan Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita akan masuk ke lanjut dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Berterima kasih buat waktu yang begitu luar biasa. Ini adalah waktu yang indah Tuhan untuk kami bersekutu, kami rehat sebelum kami beristirahat untuk menikmati firman-Mu. Karena kami tahu manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari lidah bibir Allah, itulah yang dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu, biarlah firman Tuhan urapi kami semua. Untuk kami terima firman kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingin bawakan sedikit mengenai tentang apakah materi itu ataupun kekayaan adalah sumber kebahagiaan bagi kita semua. Dan ini yang saya ingin bahas kepada saudara, saya ingin bagikan. Tentunya harus juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena jawabannya tentu ada di dalam firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan buka. Banyak orang yang mau mencari kebahagiaan. Ya, dimanapun mereka mencari kebahagiaan. Orang-orang yang mampu mencari kebahagiaan mungkin mereka bisa traveling, keliling dunia, dan banyak hal. Agar mereka bisa bahagia, mereka bisa tersalurkan ya keinginan-keinginannya untuk bisa menikmati banyak hal yang mungkin tidak dinikmati oleh banyak orang. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai orang yang berbahagia? Nah, oleh sebab itulah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan melihat bercermin apa arti kebahagiaan menurut firman Tuhan. Apakah materi, apakah kekayaan, apakah dengan tubuh yang sehat atau apa? Ya. Nah, oleh sebab itu pertanyaan ini akan dijawab oleh firman Tuhan malam hari ini. Apa yang membuat saudara bahagia? Mari kita lihat. Kita buka di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Di sini dikatakan, ya, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman Tuhan katakan berbeda dengan apa yang tadi barusan saya ulas. Ya, firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Semua orang tanpa terkecuali pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tadi sudah diulas. Tetapi berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang akan menilai dan mengukurnya ya dari sisi apa? Dari sisi materi, dari sisi kekayaan.
dari sisi yang bisa dilihat oleh kacamata kita secara jasmani, orang akan menilai bahwa ketika kita memiliki harta benda yang banyak, kita adalah menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Ya, tetapi berbicara tentang kebahagiaan, sebagian orang ini akan menilai, mengukurnya semuanya dari sudut pandang jasmani. Ya, tetapi kita harus berpikir, ya, jika seorang bergelimang harta ataupun memiliki rumah, mobil mewah, bahkan hidup bagaikan seperti selebriti ataupun orang-orang yang berpangkat tinggi, sehingga rasanya mereka ini orang yang selalu tersenyum dan tertawa, tidak pernah merasakan sedih ataupun tidak pernah merasakan khawatir, sakit atau apapun. Kita dari pagar luar dari rumah mereka, kita akan melihat betapa luar biasa rumah mereka. Begitu besar. Rasa-rasanya yang empunya rumah tidak memiliki ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu ternyata ketika kita telusuri, banyak juga orang-orang yang tadinya bergelimang harta benda yang begitu luar biasa. Ternyata mereka juga adalah orang-orang yang rapuh. Ya, faktanya tidak demikian. Banyak orang kaya yang terkenal hidupnya merana, tidak bahagia. Bahkan ada banyak yang tentunya kecanduan narkotik. Bahkan ada yang depresi. Bahkan akhirnya ada yang sampai mohon maaf bunuh diri. Ya, ternyata kekayaan harta benda, uang dan segala, bahkan kemasyuran di dunia ini tidak mampu memberikan jaminan. Semua adalah kebahagiaan semu. Tetapi kalau kita melihat dari Injil firman Tuhan, di mana di dalam Injil Lukas tadi dikatakan bahwa Lukas 11 ayat 28, bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan bahkan Lukas 11 ayat 14 mencatat demikian. Ya, kalau kita melihat suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sedang kerasukan setan, yang membuatnya tidak bisa berbicara alias bisu. Tetapi tergeraklah hati Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menjamah orang itu dan mengusir roh jahat. Sehingga mujizat terjadi. Bahkan di dalam Lukas 11 ayat 27 dikatakan, melihat kejadian itu, banyak orang menjadi sangat takjub kepada Yesus. Tetapi ada pula yang tidak suka dan benci dengan tindakan Tuhan Yesus. Dengan mengatakan bahwa ia melakukan itu dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Tetapi ada seorang wanita yang datang kepada Tuhan, ya, ayat 28, dengan berkata, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Tapi ia berkata, Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan Yesus dengan sangat jelas dan lantang menyatakan bahwa kebahagiaan hidup seorang tidak ditentukan oleh faktor materi atau saudara dalam keadaan aman-aman saja. Tetapi sumber dari segala sumber kebahagiaan hidup yang sejati adalah ketika seseorang bisa menerima, mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Malam hari ini saudara adalah masuk dalam kategori orang yang berbahagia. Karena hari ini juga saudara mendengar firman Tuhan. Dan saya pun yakin dan berdoa untuk saudara. Agar saudara bisa menjadi pelaku firman. Artinya apa? Saudara harus bisa mendengar, mengimani firman tersebut. Dan lakukanlah firman itu menjadi bagian dalam kehidupanmu. Dan terapkan firman itu dalam kehidupan kita. Maka ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah sumber kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itulah Yakobus di dalam
Yakobus pasal 1 ayat 25 mengatakan demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Firman Allah itu adalah hukum yang sempurna. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dikatakan ia bertekun di dalamnya dan melakukan, maka ia akan berbahagia. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, saya rindu untuk kita sama-sama bisa menjadi pelaku firman. Saudara taruh firman di dalam hatimu dan engkau pasti akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena firman Tuhan yang membawa saudara untuk bisa menerima janji Tuhan yang luar biasa. Dan janji itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang yang menjadi pelaku firman. Dikatakan ia bertekun di dalamnya dan melakukan, maka ia akan berbahagia. Di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan? Banyak kali kita lalai dalam hal kita berbakti kepada Tuhan. Hari Minggu yang notabene-nya kita harus rehat. Supaya secara rohani kita diberi makan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena tadi firman Tuhan katakan apa? Mendengar firman Tuhan, menjadi pelaku firman adalah orang-orang yang berbahagia. Tapi seringkali kita enggan melakukannya. Nah hari ini kembali lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Di mana kita harus sadar bahwa kalau saudara mau menjadi orang yang berbahagia. Saudara harus rajin mendengar firman Tuhan. Saudara harus baca firman Tuhan. Bahkan saudara mendengar dan menjadi pelaku firman. Berbakti kembali kepada Tuhan. Jangan engkau hanya menonton di televisi. Tapi engkau harus berbakti kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Saudara harus lihat. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Kenapa mengandung janji? Karena ada firman Tuhan yang akan dibagikan bagi saudara yang mendengarkan. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi hari ini ada janji Tuhan. Saudara terima berkat dan bahkan hidup yang akan datang. Saudara senantiasa akan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Maka itu jangan kita enggan untuk memelihara firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kebahagiaan bagi kita. Jadi hari ini kita belajar materi bukan sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi kekuatan dunia bukan sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi yang menjadi kekuatan kita adalah ketika kita memiliki kebahagiaan. Di mana kebahagiaan itu adalah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mendengarkan firman Tuhan. Dan tentunya kita akan menikmati. Ada janji dalam kebenaran firman Tuhan. Dan janji itu adalah janji ya dan amin. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kehidupan di dalam Lukas 11 ayat 28. Berbahagialah ia yang mereka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, malam hari ini mari kita praktekkan dalam hidup kita. Dan saudara akan lihat, saudara akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Ingat, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Dunia semakin hari semakin gelap. Dunia semakin hari semakin tidak menentu. Dunia tidak menjanjikan apa-apa. Apa yang dijanjikan dunia semuanya adalah semu belaka. Tapi janji firman Tuhan membawa saudara menuju kepada kekekalan. Pegang firman Tuhan, maka engkau akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi hari ini marilah kita sama-sama mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup. Taruh firman dalam hati kita. Banyak mendengar firman Tuhan. Rajin berbakti. Karena mengandung janji. Janji hari ini. Janji yang akan datang. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Atas segala keberkatan yang kami peroleh malam hari ini Tuhan. Kami sudah belajar materi, kekayaan, harta benda yang kami miliki. Bukan sumber kebahagiaan.
tetapi yang menjadi sumber kebahagiaan kami adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan, orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hatinya, maka orang tersebut adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami tahu Tuhan untuk menyikapi jalan hidup kami ketika kami masih berada di dunia ini. Karena kami tahu dunia semakin hari semakin jahat. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, kami hidup sesuai dengan ketetapan-Mu. Dan kami hidup menjadi orang-orang yang berkenan di dalam pemandangan Tuhan. Maka kami akan menikmati berkat Tuhan. Baik berkat terkini maupun berkat terkemudian. Kami hidup dan kami memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati setiap kami semua. Sekalipun kami ada dalam keadaan yang mungkin serba kekurangan. Ataupun kami dalam keadaan yang mungkin ada dalam keadaan situasi yang genting dalam kehidupan kami. Ataupun juga Tuhan, kondisi finansial kami yang merosot. Ataupun juga kehidupan rumah tangga kami yang berantakan. Ataupun kami tahu Tuhan sebagai anak-anak muda. Kami mungkin sudah masuk ke dalam satu jalur yang menyimpang dari ajaran firman-Mu Tuhan. Kami melakukan seks bebas. Kami juga terjerumus dengan narkotik. Apapun yang kami lakukan, ampuni kami. Tapi malam hari ini kami mau menjadi pelaku firman. Kami tahu Tuhan, dalam firman Tuhan disitulah terletak kebahagiaan kami. Karena kami tahu kebahagiaan kami di dunia ini adalah semu. Tapi firman Tuhan adalah kekal adanya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami, Roh Kudus pimpin kami. Agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap kami yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah jawaban doa. Malam hari ini kita akan bertemu di ibadah jawaban doa di minggu yang akan datang di jam yang sama. Tetap stay blessing, diberkati oleh Tuhan dan tetap semangat. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya